Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel kami, Atmaja Channel. Budidaya tanaman terong, baik terong ungu, terong lalap, terong Belanda, terong putih ataupun terong hijau, pasti terdapat kendala yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman tersebut. Di antaranya adalah serangan penyakit. Serangan penyakit dapat menimbulkan hal yang merugikan. Pertumbuhannya bisa lambat, produktivitasnya bisa menurun, bahkan gagal panen, bisa sampai tanaman kita mengalami kematian. Nah, pada video kali ini kami akan membahas salah satu penyakit yang menyerang tanaman terong, yaitu penyakit busuk batang. Yang kebetulan menyerang tanaman terong yang kita tanam. Penyakit busuk batang pada tanaman terong disebabkan jenis spora patogen, yaitu cendawan Phytophthora capsici, juga Phytophthora infestans. Jadi curah hujan yang sangat tinggi dengan kelembapan yang tinggi menyebabkan serangan spora ini cepat meningkat dan berkembang biak dengan cepat. Spora cepat menyebar dan menular dari satu tanaman ke tanaman terong lainnya. Kondisi hujan yang terus-menerus, tanahnya selalu basah, udaranya lembab, merupakan kondisi yang cocok bagi spora ini untuk berkembang biak. Dan jika tidak segera dilakukan pengendalian, bisa menyebabkan kerugian yang sangat besar karena gagal panen. Untuk gejalanya seperti ini. Terdapat bercak berwarna kecoklatan, bisa pada batang, bisa pangkal batangnya, bisa di cabangnya seperti ini. Ini di cabang, maupun bagian pucuk batang. Kemudian bagian tanaman yang terserang
akan layu. Daunnya menguning, kering, kemudian mati. Jika tidak segera dilakukan tindakan pengendalian, bercak pada batang atau cabang akan merembet ke bawah hingga ke akar tanah. Apabila yang terserang batang utama atau pangkal batang, sudah bisa dipastikan tidak bisa diselamatkan, karena tanaman akan layu, menguning, mengering, dan mati secara keseluruhan. Pencegahan yang bisa kita lakukan menurut pengalaman kami yaitu saat pembenihan kita harus menggunakan benih yang berkualitas yang tahan terhadap spora jenis ini. Jika membuat benih sendiri, gunakanlah benih dari tanaman yang sehat dan tidak sedang terserang cendawan ini. Selanjutnya, kalau bisa bersihkan tanah yang akan digunakan untuk semai. Dari sisa-sisa akar tanaman lain. Lebih bagus lagi tanah yang digunakan untuk menyemai benih terong dikukus dengan suhu 100 derajat Celcius. Ya, lamanya kurang lebih setengah jam untuk mematikan spora yang kemungkinan ada pada tanah yang mau kita pakai semai. Baiknya untuk pembenihan kita kasih atap plastik yang transparan untuk menghindari air hujan yang secara langsung. Untuk jarak semainya diatur jangan terlalu rapat agar tidak lembab. Terus kemudian saat pengolahan lahan, bersihkan lahan dari sisa-sisa tanaman sebelumnya, karena ada kemungkinan tanaman sebelumnya terinfeksi jamur jenis ini. Lahan yang digunakan baiknya dicangkul atau dibajak dulu, dibiarkan selama kurang lebih 2-3 minggu untuk mematikan spora yang kemungkinan ada di dalam tanah. Untuk tinggi bedengan disesuaikan agar air tidak menggenangi tanaman dan lahan saat musim hujan. Kemudian apalagi ya, untuk pH-nya idealnya 6,5 sampai 7. Jika pH di bawah 6 atau asam, jamur ini mudah berkembang biak. Jadi kalau pH-nya di bawah 6 atau asam, perlu kita lakukan penaburan kapur dolomit. Kemudian kalau menggunakan pupuk dasar kompos atau pupuk kandang, usahakan pupuk tersebut sudah lama disimpan atau baiknya difermentasi dulu sebelum digunakan. Untuk cara fermentasi pupuk kandang yang biasa kami lakukan, mudahan di lain kesempatan bisa kami bagikan caranya. Kemudian kalau modalnya ada, pasang plastik mulsa guna meminimalkan serangan. Jadi masih ada kemungkinan spora yang ada atau yang tersisa di tanah. Kemudian kalau
terkena air hujan, percikannya bisa mengenai batang tanaman kita, kemudian sporanya tadi menempel pada batang dan menginfeksi tanaman kita. Kemudian untuk penggunaan pupuk N atau nitrogen jangan berlebihan, karena tanaman akan menjadi sukulen dan akan sangat disenangi oleh penyebab penyakit. Namun jangan kurang juga, karena kalau kurang nitrogen pertumbuhannya juga kurang subur dan akan lebih mudah terserang penyakit juga. Selanjutnya untuk jarak tanam, usahakan jangan terlalu rapat, karena terong ini daunnya lebar, bisa membuat area tanaman lembab. Kalau biasanya kami memakai jarak 80-100 kali 60. Selanjutnya dalam pencegahan, setiap kocor pupuk susulan kami biasa menambahkan spora hayati. Biasanya kami pakai trichoderma dan gliobladium. Kemudian kalau misalkan sudah terlanjur terserang seperti ini, kita bisa pangkas batang yang terserang. Ini kemarin sudah kita lakukan pemangkasan, juga perempelan daunnya. Jadi contohnya seperti ini. Ini masih ada kemungkinan hidup. Jadi yang terserang ini kita rempel kita potong di bawahnya yang terkena. Kemudian kalau bisa ini kita buang jauh-jauh atau kita bakar. Kemudian yang mati keseluruhan ini baiknya kita cabut sama akar-akarnya, kemudian kita buang jauh-jauh juga, atau kita bakar. Kemudian setelah dicabut kita kocor memakai spora hayati yang kita campurkan dengan gula dan kapur dolomit. Kemudian alat atau tangan kita yang tadi terkena, yang memegang batang yang terserang, itu baiknya tidak memegang batang tanaman yang masih belum terserang, karena spora ini bisa menular lewat tangan kita. Kemudian tindakan selanjutnya kita bisa memangkas daun tua. Ini pemangkasan daun tua ini sebenarnya baiknya kita lakukan secara rutin, itu bisa masuk ke pencegahan. Jadi fungsi pemangkasan daun tua ini salah satunya agar area tanaman, lubang tanaman, juga batang-batangnya terkena sinar matahari sehingga bisa mengurangi kelembapan. Terakhir, kalau serangannya sudah luas, jurus terakhir ya pemberian fungisida, dan untuk hasil yang bagus bisa kita gunakan 2 atau 3 jenis fungisida dengan bahan aktif yang berbeda.
bisa kita semprotkan selang-seling dengan menggunakan dosis sesuai petunjuk di label obatnya. Usahakan untuk penyemprotan pagi hari sebelum matahari terik. Ingat ya teman-teman, fungisida kimia baiknya diberikan kalau usaha-usaha pencegahan tadi atau usaha setelah terserang tadi kita sudah lakukan dan serangannya tidak berkurang, bahkan tambah parah, baru kita berikan fungisida kimia. Dan baiknya berikan sesuai dosis pada petunjuk penggunaan. Atau jika serangannya sudah merata ke hampir semua tanaman kita, tidak usah menambah modal lagi, kita tidak usah semprotkan fungi lagi, karena itu bisa menambah kerugian kita. Cukup kita jadikan pengalaman dari mana kegagalan tersebut dimulai. Jadi bisa kita pakai untuk modal keberhasilan tanaman selanjutnya. Terakhir, pesan dari kami, bijaklah dalam menggunakan pestisida apapun, karena ada predator hama, spora dan bakteri hayati, juga mikroorganisme lainnya yang menjadi teman kita petani, yang menguntungkan bagi kita. Itu juga bisa mati karena penggunaan pestisida kita. Sekiranya sampai di sini dulu video kita kali ini, mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan jika ada yang perlu dibahas, bisa menuliskannya di kolom komentar. Jangan pelit untuk berbagi, jangan pelit juga untuk like, komen, dan subscribe-nya. Juga jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari kami Atmaja Channel. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.